kita harus berani menulis. Menulis itu, percaya Bapak Ibu, itu bukan sesuatu yang dilahirkan, bukan sesuatu juga yang bakat. Saya percaya itu suatu hal yang bisa dilatih. Ya, orang yang nggak berbakat pun itu pasti bisa menulis kalau dia kuliah, gitu ya. Karena harus menyelesaikan jurnal. Begitu. Nah, kita lihat ya, membangun perspektif. Ini ya, penting ya, saya mau coba ulang lagi nih. Ini membangun perspektif ini menjadi satu hal yang penting kita pegang. Karena banyak orang berpikir begini, aduh enggak lah, saya nggak mau nih menulis buku begitu, mending saya jurnal aja. Kenapa jurnal? Pertama yang dikejar adalah kumnya gitu ya. Boleh aja, itu tidak salah. Boleh aja mengejar kum. Atau Anda ketika menerima beasiswa, Anda menulis jurnal, maka apa yang Anda lakukan? Anda akan mengejar reward ya. Ketika Anda melakukan menulis satu jurnal, maka kan akan ada reward dari pemberi beasiswa Anda begitu ya. Tapi kemudian kalau kita lihat, apa yang menjadi hal-hal penting yang kita lakukan adalah apakah memang jurnal itu diperlukan seperti itu atau dia harus dibukukan. Itu penting ya. Kalau kita nggak membukukan jurnal itu, lalu kemudian apa yang akan orang baca? Ini penting. Kalau orang cuma tahu menulis jurnal, lalu kemudian nongkrong di perpustakaan dan akhirnya masuk ke dalam penilai pada pemeringkat jurnal seperti Scopus begitu ya, kemudian yang lembaga-lembaga lain itu memberikan satu Indonesia punya Sinta begitu, itu hanya terbukukan dalam satu kertas tapi tidak bisa dibaca oleh masyarakat. Nah, yang kita dorong pada saat ini adalah kita bukukan supaya kemudian orang membaca. Nah, perspektif ini harus kita buka supaya paling tidak apa? Ketika kita studi, ada keberkahan yang orang dapatkan. Apa yang kita pelajari, orang juga bisa dapat. Paling nggak ngertilah apa yang kita kerjakan. Oke, membangun perspektif. Dikatakan di sini oleh satu penulis, bahkan ini dibuat satu aplikasi Bapak Ibu ya. Itu aplikasinya namanya Publish or Perish. Gitu. Anda terbitkan atau binasa. Gitu. Nah, itu bahkan dibuat jadi satu aplikasi begitu. Nah, Pramudia Natatur mengatakan orang boleh pandai setinggi langit, boleh pandai, tapi selama dia tidak menulis, dia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Nah, karena itu menulis adalah bekerja untuk keabadian. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi Anda menulis, Anda abadi. Kenapa begitu? Karena waktu Anda menulis, tulisan Anda itu akan dibaca nanti oleh anak cucu Anda ke depan, mungkin 50-100 tahun ke depan begitu, bahwa Anda pernah menulis sesuatu bagi masyarakat. Apalagi ini di dalam digital disruption, kita menulis di media online. Itu akan terbaca. Ada jejak digital yang akan bisa dibuka, didokumentasikan sampai beratus-ratus tahun ke depan. Yang kedua dia bilang ini, dalam hidup kita cuma satu yang kita punya, itu keberanian. Nah, kalau kita nggak punya itu, lantas apa harga hidup kita ya? Betul itu. Keberanian itu apa? Keberanian menulis. Kita harus berani menulis. Menulis itu, percaya Bapak Ibu, itu bukan sesuatu yang dilahirkan, bukan sesuatu juga yang bakat. Saya percaya itu suatu hal yang bisa dilatih ya. Orang yang nggak berbakat pun itu pasti bisa menulis kalau dia kuliah. Gitu ya. Karena harus menyelesaikan jurnal begitu. Jadi di dalam perkuliahan itu kan S2 S3 itu apalagi ya, nggak ada mata pelajaran itu apakah Anda sudah bisa menulis begitu. Enggak, tapi langsung dikasih tugas tulis jurnal. Mau ujian Anda harus bikin jurnal, masuk di dalam jurnal internasional ya, Q berapa begitu baru bisa saya sebagai ujian. Itu nggak ada kemudian pembimbingan atau pelatihan atau mata kuliah untuk menulis begitu. Nah, karena itu kita punya harus berani menulis. Yang ketiga dia bilang apa? Semua harus ditulis apapun itu. Jadi jangan takut tidak dibaca atau tidak diterima penerbit, jangan takut. Yang penting tulis dan tulis. Suatu saat pasti berguna. Betul. Ya, itu menjadi satu yang harus kita ingat bahwa tulislah apapun yang Bapak Ibu yang akan lakukan, terutama Bapak Ibu yang menjadi dosen atau staf pengajar ya yang hadir pada saat ini. Kita mulai lagi. Nah, ini beberapa karya menulis populer yang kami sudah bukukan. Kami tidak mau memasukkan apa yang tidak kami kerjakan. Begitu. Nanti Bapak Ibu akan kami sebagai informasi di poster kan kami akan memberikan Bapak Ibu 2 buku karya kami begitu. Ini kami akan memberikan yang ini ya, Didaktika Indonesia 1 dan Didaktika Indonesia 2. Ini kata pengantarnya oleh ini saya bilang tadi ya, karena kami menulis kemudian waktu itu kami belum berpengalaman gitu, ini buku kami yang pertama, maka ini agak ada sedikit kesalahan apa di sini tuh kami sebut ini ada pengantarnya Rektor UGM yang lalu gitu ya, Profesor Panut Mulyono, padahal
Akhirnya sini masih Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, waktu itu Profesor Dr. Sri Ainingsih. Jadi dua-duanya beliau kasih kata pengantar. Waktu itu kami ada salah di sini. Nah itulah karena kami salah, kami berani mengkoreksi itu kemudian. Nah semoga nanti Bapak Ibu berkenan menerima ini. Tapi tulisnya nggak salah di sini. Nggak ada berita-berita atau tulisan yang salah. Karena nggak nanti kalian salah, tapi hanya ininya yang salah. Kami harus disclaimer dulu di depan, begitu ya. Nanti Bapak Ibu akan diberikan dua ini dalam bentuk PDF. Nah ini bercerita tentang apa? Ini semacam buku ontologi Bapak Ibu. Ini dari berbagai negara. Saya waktu itu kumpulkan dari beberapa teman-teman yang ada di seluruh dunia, terutama yang penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan. Itu kemudian mereka ada yang kirim dari Perancis, ada yang lagi di Jepang yang dikirim, ada yang di Jerman dikirim, ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja dikirim, ada yang kemudian lagi di Australia begitu. Saya kemudian editoring, kemudian menjadi satu buku ini karena banyak gitu ya. Kami pecah dua dengan satu fokus yang hampir beririsan. Nah ini buku yang saya juga tulis tahun 2018 ini memberikan satu perspektif bagaimana menulis itu mudah, jadi orang itu jangan takut menulis. Ya ini ada waktu itu beliau masih Menteri PPN Bappenas ya, Profesor Bambang Brojonegoro. Kemudian ada ini Profesor Panut Mulyono, beliau itu waktu itu masih Direktur UGM. Lalu ada juga ini Pak Eko Prasetyo, waktu Direktur Utama LPDP. Ya jadi ini saya tulis. Intinya di sini adalah bagaimana kalau menulis itu yang penting tekad dulu ya, menulis itu mudah. Nah ini yang tadi saya sebutkan yang disebutkan oleh Bu Upi moderator bahwa ini sakralitas agama. Ini satu buku yang didasarkan bersumber dari disertasinya beliau. Beliau ini siapa? Beliau ini Brigadir Jenderal Polisi Bambang Pristiwanto. Nah ini tadi salah satu editornya juga ada tadi Mas Uma yang jadi Mas Uma saya dan juga tadi Bu moderator yang menggarap buku ini. Buku ini dari disertasi beliau begitu. Lalu juga ada ini buku teman saya, ini dia bilang thinking judging ya. Jadi apa? Berpikir dulu, thinking before judging. Ini satu buku yang mendorong orang untuk bisa berpikir dulu sebelum klik share dari HP kita begitu. Nah, ini juga ada buku Society yang Society 5.0. Indonesia masih sibuk di dalam revolusi industri 4.0, kita sudah menulis 5.0 begitu. Ini waktu itu kata pengantarnya masih Bapak Rudi Antara, maksudnya beliau masih Menteri Kominfo ya, Komunikasi dan Informasi gitu. Kalau buku ini ya Bapak Ibu, ini buku dari seorang teman saya, dia ambil doktor di Universitas Indonesia, Fakultas Hukum. Nah beliau juga seorang staf ASN di Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat ya, yang di Pasar Baru begitu. Nah beliau ini bilang, Bang bantu dong kita mau nulis buku dari disertasi, dan kemudian inilah hasil bukunya. Dia mengangkat soal kebebasan informasi dan hak atas privasi. Jadi soal data, perlindungan data. Nah saya menjadi editor di sini ya. Lalu kemudian ini buku Metamorfosis dari Kementerian Perekonomian, itu tentang Special Economic Zone. Jadi kami mencoba menarasikan, bercerita, membuat rekam jejak semua KEK kawasan ekonomi khusus di Indonesia menjadi satu buku yang dikompilasi dengan data dan juga narasi yang sangat populer begitu. Nah ini buku BMKG ya. BMKG juga Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika itu meminta tahun lalu itu bikin buku, dan ini yang kami kerjakan sebagai editor begitu. Nah ini buku Kementerian Perekonomian juga tentang infrastruktur. Ini masuk dalam PSN, Proyek Strategi Nasional. Jadi Indonesia Emas 2045 ya. Jadi infrastruktur sebagai ekonomi masyarakat begitu, ekonomi. Jadi ini kami menjadi penyusun bukunya dengan data-data yang ada, kami nambahkan narasi dan ada kebaruannya. Apa itu kebaruannya? Kami minta pendapat testimoni daripada pelaku dan juga penikmat infrastruktur itu. Nah buku ini, ini buku saya sendiri, ini berasal dari disertasi saya. Ini kemudian bayangkan Bapak Ibu, kalau tadi itu jurnal yang di wakil dekan FAPAD itu, FAPAD UGM dibaca selama 3 tahun oleh 100 orang, buku ini saya kemudian cetak sampai di angka 600 eksemplar. Ini dia bukunya ya. Ini sudah dibeli, dipesan beberapa teman-teman, sudah saya kirimkan tahun 2020 lalu. 2021 lalu bulan Maret begitu. Jadi artinya saya mau bilang bahwa disertasi saya lulus 2000 ya, tahun 2020 saya lulus, 2020 itu bulan Juli saya wisuda, sementara katakanlah bulan 5 ya, bulan 5 2001, 10 bulan sudah dibaca oleh 600 orang. Nah itu karena apa? Karena dibuat menjadi buku sehingga orang baca. Kalau buku gini kan gampang, ringan ya, dengan kertas yang itu ya, book paper yang tidak terlalu berat begitu. Kalau bawa disertasi kan tidak bisa bikin bantal kalau tidur gitu.